Lalu kita Al-Qasir Ahmad Masyur Syed SMA pembahasan di Ramadan bagian kedua. Ini kita sebut bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama berbuat menjadi sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islami wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada majelis ilmu yang biasa kita laksanakan di Ahad kedua setiap bulannya, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan di hari ke-9 ya, di bulan Ramadan. Subhanallah, nggak terasa ya, Lebaran tinggal 21 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa ya menjalankan ibadah di bulan Ramadan sampai akhir dengan baik, tanpa ada hambatan, tanpa ada kesulitan, bisa melaksanakan dengan penuh kekhusyuan, imanan wa ihtisaban. Kita beribadah ya dengan penuh keimanan, kita melaksanakannya tidak lain karena iman kepada Allah Ta'ala. Kita percaya Allah Ta'ala yang memerintahkan, Allah Ta'ala yang mensyariatkan ya, wahtisaban, dan tentu kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah di bulan Ramadan ibadah yang cukup panjang ya, dan lumayan melelahkan. Tapi bagi yang imanan wahtisaban, insya Allah lelahnya menjadi lillah ya, sehingga puasanya pun walaupun berat ya tidak terasa. Begitu juga dengan qiyam Ramadannya, sekalipun melelahkan tapi tidak terasa. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena selalu dalam hati kita ihtisaban. Pertama imanan, ini Allah yang perintahkan, maka saya melakukannya ya, dan melakukannya pun ihtisaban, mengharapkan imbalan dari Allah. Insya Allah kalau kita selalu kebayang dua hal ini, seberat apapun nggak terasa ya, sama orang yang bekerja keras karena mengharapkan imbalan yang besar ya, sehingga seberat apapun enggak terasa ya, hujan enggak terasa, panas enggak terasa ya, begitu. Kenapa? Karena yang di benaknya apa? Ingin mendapatkan imbalan. Ini kalau kita amalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, siang harinya kita berpuasa imanan wahtisaban ya, malam harinya kita qiyam Ramadan imanan wahtisaban, nah insya Allah yang berat-berat dan melelahkan itu tidak terasa ya, tidak terasa. Kenapa? Kita terbius oleh imbalan yang Allah berikan. Itu yang kita harapkan begitu ya. Saya nggak mengatakan yang berat jadi ringan, enggak, yang berat tetap berat, cuma enggak terasa ya, kan begitu ya. Kan jadi kan berat tapi nggak terasa ya, karena kalau berat jadi ringan kayaknya melanggar hukum alam kayaknya. Yang berat tetap berat gitu ya, nggak jadi ringan gitu gitu. Cuma kan yang berat bisa nggak terasa berat gitu ya. Jadi yang penting yang bukan kita minta keringanan, tapi kita minta kekuatan ya. Kalau menurut saya begitu. Jadi kita mintanya bukan dibebaskan dari ujian, tapi diberikan kemampuan bisa lulus ujian. Kalau dibebaskan ujian ya gitu, ujian nggak lulus nggak naik kelas kan gitu. Karena kan orang mintanya, Allah ringankanlah ujian saya gitu. Kalau saya doanya, ya Allah berilah kekuatan saya agar lulus ujian kan gitu ya, betul ya. Mending mintanya dikasih kekuatan lulus ujian daripada dibebaskan dari ujian. Nah, kalau bebaskan ujian nggak naik kelas
ya kan? Nah, jadi kita doanya apa? Minta kekuatan agar bisa menjalani ujian sampai lulus. Nah, di antara ujian apa? Ibadah gitu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang puasa. Kali ini kita akan bahas tentang qiyamul Ramadan. Karena dua ibadah ini ibadah yang memang ciri khas bulan Ramadan. Ya, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul Ramadan. Karena bahasa hadisnya qiyamul Ramadan karena hadisnya man qama Ramadan. Nah, qama artinya apa? Qama lawan kata nama. Nama apa? Tidur. Kalau qama berarti nggak tidur. Ya, jadi siangnya kita disuruh puasa, malamnya nggak dikasih tidur. Ya begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan qoma Ramadan? Ulama sepakat yang dimaksud dengan qoma Ramadan adalah sholat tarawih. Ini sejauh yang saya pelajari nggak ada tafsiran lain nih makna qoma Ramadan, sholat tarawih. Bukan qiyamul lail yang sepanjang tahun selain Ramadan, itu lain lagi. Itu qiyamul lail, ya, yang disebut juga sholat tahajud. Nah, itu qiyamul lail. Lain lagi. Ini qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Nah, ini tarawih jamak tarwihah. Apa itu tarwihah? Istirahat. Rawaha yurawihu apa? Mengistirahatkan. Ya, mengistirahatkan, istirahat. Kenapa istirahat? Nah, di sini katakan sumiyat hadis salatu bitarawih li'annahum kan yutilunal qiyam fiha. Disebut salat tarawih karena mereka, ya, mulai dari para sahabat, sebelumnya juga Nabi melakukannya, apa? Yutilunal qiyam, ya, memperpanjang berdiri. Jadi salatnya dirinya panjang. Artinya berarti bacaannya panjang. Kalau Fatihah kan pendek, ya, paling sepanjang-panjangnya 20 detik kali, nggak sampai 1 menit ya Fatihah. Kalau baca Fatihah 1 menit kayaknya panjang banget Fatihahnya. Ya kan, Fatihah paling 20 detik kalaupun bacanya pelan ya. Kalau baca cepat kan 10 detik. Ya kan? Berarti yang dipanjang apa? Surahnya. Ya mungkin rakaat pertama Baqarah misalkan. Rakaat kedua Ali Imran misalkan gitu ya. Yang penting yutiluna, manjangin gitu. Nah, karena sholatnya panjang, kan capek diri. Ya, capek gitu kan. Nah, untuk itulah setiap 4 rakaat, nah, wa yajlisuna ba'da kulli 4 rakaatin. Maka duduk tuh setiap 4 rakaat lil istirahat, untuk istirahat. Begitu. 4 rakaat duduk istirahat. 4 rakaat duduk istirahat. Maka disebut tarawih. Maka yang sholatnya nggak pakai istirahat, berarti bukan tarawih namanya. Ya. Nggak pakai istirahat, assalamualaikum, Allahu Akbar, assalamualaikum, Allahu Akbar. Nggak pakai istirahat, nah berarti bukan tarawih namanya. Bukan tarawih namanya. Nggak pakai istirahat, assalamualaikum, Allahu Akbar. Nah, itu bukan tarawih itu. Apalagi 20 rakaat cuma 10 menit. Nah, itu insya Allah nggak sah tuh. Kenapa? Nggak ada tumak ninahnya. Karena tumak ninah syarat sama rukun sholat, gitu ya. Gitu. Apalagi baca nah itu lebih salah lagi tuh, nggak ada tartilnya. Ya, nah, itu yang nggak benar tuh. Yang nggak benar yang seperti itu. Nah, kemudian adapun hukumnya, ittafaqal fuqaha ala sunnati salat tarawih. Ulama sepakat salat tarawih hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah. Kan ada wajib seperti 5 waktu, ada sunnah. Nah, cuma di sini sedikit saya tambahkan, ada istilah sunnah, ada istilah nafilah, ada istilah tatawu, ada istilah mustahabbah. Nah, ini istilah secara hukum sama, tapi secara substansi ada perbedaannya. Secara hukum sama artinya apa? Selain yang wajib namanya nafilah. Kan kalau wajib harus dikerjakan, tidak dikerjakan dosa, begitu, ya kan? Adapun sunnah, nafilah, tatawu dan mustahabbah, ya, ini dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan rugi. Nah, gitu. Jadi selama ini biasanya kalau nggak dikerjakan nggak dosa, yang nggak dosa jadi nggak dikerjakan rugi, nah gitu. Jadi jangan, kalau bilang nggak dosa, jadi nggak motivasi, nggak dosa.
Ya, memang nggak dosa ya, tapi rugi gitu. Kenapa? Karena ada kesempatan baik dilewatkan. Begitu. Kalau saya bilang kan begitu, walaupun ya kalau di buku-buku fikih sih nggak begitu ya. Ma'ita ala fi'li wa la ya'aqabu ala tarki, kan begitu definisinya. Diberi pahala bagi yang mengerjakan, tidak dihukum bagi yang tidak mengerjakan, kan begitu. Itu kan di buku-buku fikih sufik begitu definisinya. Cuma kalau saya tambah, saya ganti, tidak dikerjakan rugi. Gitu ya, kenapa ya? Kesempatan baik dilewatkan. Disebut sunnah itu berarti Nabi memerintahkan ataupun mencontohkan. Kenapa ataupun? Karena ada yang Nabi perintahkan atau mengizinkan, ya kan? Tapi Nabi tidak mengerjakan. Seperti sholat qobliyah maghrib. Karena kata Nabi, bagi yang mau sholat silakan. Nah begitu. Ya. Nah termasuk sholat tarawih. Ya, Nabi tidak melakukannya setiap malam di bulan Ramadan, gitu. Ya, secara berjamaah nggak setiap malam. Nabi hanya melakukannya 3 malam bersama sahabat. Selebihnya Nabi di rumah. Ya begitu. Nah, tetap dikatakan sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengerjakan. Kalau Nabi tidak mengerjakan, tapi menurut para ulama itu baik dan tidak bertentangan dengan ya syariat Islam, maka ulama menyebutnya mustahabbah. Ini kalau baca buku fikih beda tuh nanti mustahabbah dengan sunnah. Kadang disebutnya mustahabbah, sunnah begitu, enggak. Mustahabbah itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, misalkan dalam bahasa Syafi'i ada namanya yustahabut talaffuzu bin niyah. Yustahabu bukan yusannu, kalau yusannu salah. At-talaffuz bin niyah, melafazkan niat yustahabu. Apa sih yustahabu? Dia kata hubun. Apa hubun? Habba, ahaba yuhibbu, menyukai kan? Berarti yustahabu disukai, itu begitu. Jadi ulama nggak berani bilang yusannu. Nggak ada yusannu talaffuz. Jadi kalau yang menerjemahkan yustahabu disunahkan salah. Ya. Jadi kalau misalkan ada ustadz baca kitab yustahabut talaffuzu bin niyah, disunahkan melafazkan niat, salah. Karena yustahabu bukan disunahkan, tapi hal yang bagus menurut ulama, nggak salah. Nah, pakai yustahabu. Ya begitu, itu bedanya. Nah, kalau tatawu itu ditinjau dari ya penugasannya. Kalau penugasannya harus dikerjakan, nah itu namanya fardhu. Kalau misalkan tidak dipaksa, pelakunya melakukannya dengan sukarela, nah itu namanya tatawu. Maka selain yang wajib namanya tatawu. Nah, adapun nafilah itu namanya tambahan. Ya, ibarat makan ada makanan pokok, ada makanan tambahan. Kan begitu? Ibarat juga begitu. Ya. Jadi tanaffalah arti menambah. Menambah begitu. Ini saya tambahkan sedikit ya, karena di sini nanti ada istilah-istilah tersebut, ada yustahabu, ada yusannu. Nah, jadi ulama sepakat sholat tarawih itu disunahkan karena memang hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Di antaranya hadis Aisyah, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ya sholat di satu malam di bulan Ramadan, ya, di masjid, lalu orang mengikuti sholatnya Nabi. Nah, di malam kedua Nabi sholat lagi itu di masjid, tambah banyak yang ikut. Ya, nggak ada medsos kali zaman itu ya. Nabi sholat di masjid, langsung pada datang. Mungkin ada medsos ya, cuma medsosnya lisan ya, mulut ke mulut medsosnya. Ya kan? Tersebar lagi berita, berarti kan malam ketiga tambah ramai lagi, tambah banyak orang yang sholat. Begitu malam keempat, Nabinya keluar. Sahabat pada nungguin tuh, wah Nabi nggak keluar nih. Nah, pada nungguin. Subuhnya Nabi bilang, qad ra'aitu ma sana'tum, kata Nabi. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Itu apa? Nungguin Nabi pengen salat bersama. Ya kan? Wa ma mana'ani illa anni khasyitu an tufrada 'alaikum. Tidak ada yang menghalangiku untuk salat seperti yang sebelumnya, kecuali karena aku khawatir akan menjadi wajib. Seandainya Nabi setiap malam di bulan Ramadan keluar jadi imam, nah, nanti disimpulkan jadi wajib.
repot nanti kalau jadi wajib, kasihan umatnya berat. Nah itu alasan kenapa Nabi tidak sholat setiap malam, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah kemudian sholat apa yang Nabi lakukan pada ketiga malam tadi, ya kan? Disebutkan juga dalam hadis Imam Bukhari, Abu Dzar mengatakan, ya kan, sholat yang pertama adalah sholat di malam ke-23, sholat kedua di malam ke-25, dan sholat ketiga di malam ke-27. Nah, sini beliau mengatakan, ya kan, di malam yang ganjil ya, gini. Nah, jadi, nih, falam yakum bina syai'an mina syahri hatta baqiya sab'un. Nabi tidak qiyam Ramadan bersama kami sehingga tersisa 7 malam, berarti malam ke-23, ya kan? Faqama bina hatta dhahaba thulutsai. Lalu beliau qiyam Ramadan memimpin kami sampai sepertiga malam. Nah, begitu malam ke-24 beliau nggak keluar mengimami kami. Nah, begitu malam ke-25, ini saya baca terjemahannya langsung, saya terjemahin langsung ya, nggak pakai bahasa Arabnya biar lebih cepat. Ya, begitu malam ke-25 beliau mengimami kami hatta dhahaba satul lail, sampai setengah malam. Berarti makin panjang sholat itu. Malam pertama cuma sampai sepertiga malam, malam kedua sampai setengah malam. Nah, kemudian ya, falam makanati salisah, tinggal 3 malam, berarti malam ke-27. Nah, beliau mengumpulkan keluarganya, istrinya, dan orang-orang dikumpulkan semua. Lalu beliau mengimami kami sholat qiyam Ramadan hatta khashina ayyafutanal fala, sampai kami khawatir kehilangan kesempatan untuk bersahur. Berarti sholatnya sampai menjelang sahur. Tuh tarawihnya Nabi itu bukan cuma 5 menit ya, bukan cuma nyari yang sebentar, sama yang cepat aja dah, yang 20 menit selesai, sampai menjelang sahur tuh ya, tuh begitu ya. Riwayat yang serupa juga diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, sama persis ya. Jadi malam ke-23, 25 dan ke-27 tuh. Itu sholatnya Nabi itu ya. Berarti malam ke-29 enggak tuh. Ya begitu. Oke. Nah, begitulah yang juga dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Ya, ikuti jejak Nabi itu. Nah, karena Nabi sholatnya enggak full selama Ramadan ya, dan Nabi tidak memerintahkan berjamaah, enggak perintah, Nabi enggak memerintahkan berjamaah, enggak. Cuma Nabi sahabat bermakmum, Nabi enggak larang. Nah, begitu. Ya, ini namanya Nabi mengerjakan tapi tidak memerintahkan. Karena secara hukum perbuatan Nabi dan perkataan Nabi itu kekuatan hukumnya beda. Ya, ini dalam kaidah usul fikih ya. Apa yang Nabi lakukan dengan apa yang Nabi ucapkan, kekuatan hukumnya berbeda. Kalau yang Nabi ucapkan bentuknya perintah, maka hukum asalnya wajib. Hukum asalnya bisa berubah menjadi tidak wajib kalau ada faktor lain. Itu. Oke, kalau ada faktor lain. Panjang ceritanya, saya nggak jelaskan di sini. Oke. Tapi kalau yang Nabi lakukan, nah ini dilihat dulu nih. Kalau yang Nabi kerjakanlah menjelaskan sesuatu yang wajib, maka hukumnya ikut wajib. Nabi sholat. Nah, sholat kan wajib kan? Nah, berarti yang Nabi lakukan wajib kita ikuti. Karena penjelasan yang wajib. Gitu. Ya, kan sholat wajib itu 5 waktu kan? Di Al-Quran kan nggak dijelaskan cara sholat kan? Ya kan? Nah, lalu Nabi sholat. Nah, gitu kan? Nah, perbuatan Nabi ini menjadi penjelas perintah sholat, gitu ya. Nah, berarti ini jadi wajib juga. Tapi kalau yang Nabi lakukan bukan menjelaskan sesuatu yang wajib, ya, maka di sini kita lihat dulu perbuatannya apa. Apakah ibadah atau muamalah? Kalau ibadah berarti sunnah, ya, sunnah. Tapi kalau muamalah berarti mubah, begitu. Karena nggak mungkin Nabi mengerjakan yang haram. Ya, jadi kalau Nabi kerjakan boleh, kan gitu kan, seperti itu. Ya, nah lain hanya kalau Nabi larang. Kalau Nabi larang sudah pasti sahabat gak bakal berani mengerjakan. Nah, baru nanti apakah jadi haram ataukah makruh, nah itu nanti dilihat faktor lainnya, begitu.
Ya. Nah, ini contoh yang tentang salat tarawih. Nabi mengerjakan menjadi imam, sahabat ngikutin, ya kan? Tapi Nabi nggak suruh berjamaah. Kalau 5 waktu kan memang disuruh kan, ada perintahnya berjamaah. Kalau 5 waktu ada perintahnya berjamaah kalau 5 waktu. Tapi sholat tarawih nggak ada perintahnya, ya kan? Nah, sehingga setelah Nabi meninggal zaman Umar nggak menyuruh sahabat untuk berjamaah. Akhirnya apa? Mereka sholat, ya, ada yang sholatnya sendiri, ada yang sholatnya bertiga, berlima, dan seterusnya di masjid, tapi nggak satu jamaah, gitu, ya kan? Nah, makanya begitu zaman Umar bin Khattab, ya, sahabat yang bernama Abdurrahman bin bin Abdul Qarim mengatakan, ya kan, jadi suatu malam kami datang ke masjid bersama Umar, lalu Umar bin Khattab mendapati orang annas auza'un mutafarriqun, jadi mereka berkelompok, apa, ada yang sendiri, yusolli rajul li nafsi, ada yang salat sendiri, yusolli rajul fa yusolli bi salati rahtu, ada yang salat, ya, mengimami beberapa orang, jadi enggak jamaah satu jamaah. Nah, lalu Umar mengatakan, inni aralau jama'atu haula ala qarin wahidin lakana amsal, seandainya aku satukan mereka mengikuti satu orang imam, nah, ini akan lebih bagus. Nah, akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah, ya, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, itulah baru kaum muslimin sholat tarawihnya berjamaah terus, begitu, ya. Nah, kata Abu Hanifah, ini bukan bid'ah. Jadi Umar nggak melakukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkan. Umar pernah mencontohkan, begitu, ya. Maka salat tarawih berjamaah, ya, hukumnya bukan bid'ah, ya, hukumnya sunnah, begitu, ya. Nah, kemudian berikutnya anida di salat tarawih, seruan untuk salat tarawih. Kan kalau salat 5 waktu azan dan iqamah, ya, azan dan iqamah. Nah, kalau salat tarawih ada nggak seruannya, gitu, ya. Nah, dalam kitab yang saya baca sih, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, ensiklopedi fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Kuwait, ya, berarti yang nyusun para ulama-ulama, ya, itu memang dalam mazhab lain nggak disebutkan, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan, ya, itu apa? Menyuruh dengan kalimat as-salatu jami'ah, begitu, ya, atau dengan kalimat yang semakna, ya, sekarang sallu sunnat tarawih jami'atan, begitu. Nah, ini mazhab Syafi'i, ya. Apa dalilnya? Beliau mengkiaskan dengan, ya, sholat gerhana matahari yang terjadi zaman Nabi, saat itu ada seruannya, yaitu as-salatu jami'ah. Jadi sholat sunnah yang dilakukan berjamaah, nah, itu ada seruannya, as-salatu jami'ah, begitu, ya. Jadi nggak salah kalau yang sholat tarawihnya pakai seruan, sallu sunnat tarawih raka'ataini jami'ah rahimakumullah, boleh. Yang nggak pakai boleh juga, gitu, ya, seperti itu, ya. Jadi kita nggak mengatakan yang pakai itu bid'ah. Kenapa? Karena ada mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu dan dalilnya qiyas. Kemudian yang berikutnya, ini kan judul kita kan ahkamut tarawih, ya, hukum-hukum, berarti banyak, bukan satu hukum doang, permasalahan-permasalahan tentang salat tarawih. Yang berikutnya kan ta'yinun niyah, harus tentukan kalau yang kita lakukan itu salat tarawih, bukan usolli raka'ataini sunnatanillah, saya salat sunat raka'atainillah, Allahu akbar. Nah, itu berarti bukan salat tarawih itu, ya, bukan salat tarawih. Ya, di sini katakan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ya kan, mengatakan la tasihhu at-tarawih biniyatin mutlaqah. Enggak sah salat tarawih kalau niatnya mutlak. Usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, enggak, itu namanya salat sunat mutlak. Makanya tarawih beda dengan tahajud. Lain lagi, lain tahajud lain lagi. Ya, lain lagi, tahajud, tarawih, tarawih. Maka niatnya apa? Usolli sunat tarawih raka'ataini lillah, Allahu akbar, gitu. Ya. Jadi harus ada niat tarawihnya. Usolli sunat tarawih raka'ataini lillah, begitu, ya. Jadi bukan usolli sunnah raka'ataini lillah, enggak, berarti itu bukan salat tarawih namanya, walaupun dilakukannya di malam hari di bulan
Ramadan. Begitu ya. Tidak harus ada ta'yinun niyah. Kemudian yang berikutnya ada 2 rakaat. Jumlah rakaatnya berapa rakaat salat tarawih? Ya. Imam Suyuti mengatakan, ya, hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang qiyam Ramadan yang Nabi lakukan, itu tidak ada hadis sahih yang menyebutkan Nabi sholatnya 20 rakaat, nggak ada. Yang ada hadis sahih menyebutkan, ya, bahwasanya Nabi innama shalla layaliya sholatan lam yudhkar adaduha. Hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang sholat tarawih yang Nabi lakukan, ya, tidak menyebutkan berapa rakaat yang Nabi lakukan. Ya, tadi itu yang Nabi sholat malam 23, 25, 27 itu kan hadis sahih. Dan yang sholat kan banyak, bukan satu. Berarti yang hadir banyak, saksinya banyak, karena makmumnya banyak. Yang nggak satu kan, bukan hanya perawinya doang, ya, Nu'man sama Abu Dar, enggak, banyak. Yang makmum banyak. Cuma yang meriwayatkan sehingga sambung menyambung itu yang meriwayatkan memang Abu Dzar dan Nu'man. Bukan berarti makmumnya cuma 2 doang Abu Dzar Nu'man, kagak, makmumnya banyak. Ya, bahkan termasuk yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah juga. Ya, Sayyidah Aisyah termasuk yang meriwayatkan, berarti perawinya banyak. Yang hadir lebih banyak lagi. Tapi dari sekian banyak yang hadir, nggak satupun yang menyebutkan Nabi sholat tarawihnya berapa rakaat. Tadi kan Abu Dzar cuma bilang malam pertama sampai 1/3 malam. Abu Dzar sama Nu'man tuh menyebutkan. Malam keduanya, malam 25 sampai setengah malam. Malam ketiga sampai menjelang sahur. Tapi nggak nyebutin berapa rakaatnya. Nggak sebutin berapa rakaatnya tuh. Begitu. Itu sholat tarawih yang Nabi lakukan bersama sahabat, nggak menyebutkan berapa rakaatnya. Ya begitu. Oke. Makanya Ibnu Hajar juga mengatakan lam yasi anna Nabi sallallahu, ya, salat tarawih 20 rakaatan. Gitu. Jadi tidak ada hadis sahih yang menyebutkan Nabi salat tarawihnya 20 rakaat, nggak ada. Jadi emang nggak ada berapa rakaatnya, nggak ada. Ya. Nah, adapun hadis Aisyah ketika beliau ditanya, ya, hadis Aisyah, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Muslim serta Imam Bukhari, ya, hadis sahih. Ya. Abu Salamah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi salatu Rasul sallam fi Ramadan? Seperti apa? Kalau kaifa kan bagaimana? Bagaimana salatnya Nabi, ya, di Ramadan? Nah, dia menjawab, faqalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Ya. Makana arti tidak pernah, ya, Nabi SAW di bulan Ramadan, fi Ramadan wala fi ghairihi, dan juga di luar Ramadan, ya, salatnya lebih dari 11 rakaat. Jadi saya sudah mengatakan Nabi, ya, di Ramadan dan di luar Ramadan nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah itu tentu Sayyidah Aisyah beratkan apa yang diketahui, apa yang dia ketahui. Berarti Sayyidah Aisyah tuh beratkan Nabi sholatnya di mana? Di rumah. Ya, jadi kalau apa yang Nabi lakukan di rumah, ya kemungkinan besar istrinya yang meriwayatkan. Ya, kemudian istrinya yang meriwayatkan karena salatnya di rumah. Makanya hadis Aisyah paling banyak apapun yang Nabi lakukan di rumah diceritakan. Emang begitu. Kenapa? Karena nafasnya Nabi aja sunnah, ibarat kalau mungkin begitu ya. Karena Nabi kan semuanya sunnah, tidurnya aja jadi sunnah, makan jadi sunnah, kan begitu kan. Makanya kalau kita memvisualisasikan zaman sekarang ibaratnya kamera hidup 24 jam Nabi direkam tuh. Kalau zaman sekarang kan kayak kamera ya, saya pernah nonton film ya, jadi ceritanya apa, orang direkam kehidupan sehari-harinya 24 jam sampai tidurnya direkam live tuh, sampai tidurnya direkam.
Yang nggak direkam cuma satu di dalam kamar mandi doang. Masuk kamar mandi direkam, keluar direkam lagi. Itu ratingnya tinggi banget tuh. Ya, itu ada kamera. Nah, zaman Nabi lebih canggih lagi. Kameranya siapa? Ya orang-orang yang hidup di zaman itu, para sahabat. Di mana aja Nabi pasti diceritain, apa aja diceritain semua. Bahkan Nabi istinjanya diceritain. Ya kan? Gimana Nabi istinja? Kan gitu ya. Nah, tentu kalau dalam rumah yang bisa cerita siapa? Ya istrinya. Orang lain nggak bisa masuk ke rumah kecuali pas bertamu. Pas bertamu. Kalau nggak pas bertamu ya nggak bisa. Atau orang-orang yang keluarganya, misalkan keponakan istrinya, ya kan? Kayak Ibnu Abbas, siapa tuh yang siapa sih namanya? Ada keponakan yang keponakan Nabi itu yang masih anak-anak, lupa saya namanya. Kalau nggak salah keponakannya Maimunah kalau nggak salah. Ya, yang siapa namanya saya lupa. Nah, itu ya karena keponakan istrinya kan berarti kan mahram ya, nginep di rumah Nabi, ya kan? Nabi bangun malam, sholat malam diikutin, nah, kan begitu. Nah itu karena mahram dengan istrinya. Kalau dari garis Nabi kan ya sepupu Nabi Sayyidina Ali. Keponakannya siapa? Keponakan Nabi. Saya nggak tahu juga sirahnya. Artinya, jadi yang bisa melihatkan apa yang terjadi dalam rumah hanya orang dalam rumah, kan begitu. Ya kan? Nah ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan apa yang Nabi lakukan di dalam rumah. Ya. Nah sementara sahabat lain meriwayatkan apa yang mereka ikuti sholat bersama Nabi. Ya begitu. Oke. Nah sehingga yang terjadi berikutnya adalah ya di zaman Umar bin Khattab ya diriwayatkan oleh Imam Malik ya dari Yazid bin Ruman ya dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sa'ib bin Yazid ya tentang salat tarawih yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Umar bin Khattab yaitu sebanyak 20 rakaat. Ini salat tarawih yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Umar adalah 20 rakaat. Ya, Al-Kasani mengatakan Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat Nabi di bulan Ramadan salat bermakmum dengan Ubay bin Ka'ab. Fa shalla bihim 20 rakaatan. Ubay bin Ka'ab salat mengimami para sahabat 20 rakaat walam yunkir ahadun. Tidak ada yang memungkirinya. Fakana ijma'an minhum sehingga menjadi ijma'. Ya, menjadi ijma'. Nah, jadi ijma'. Begitu. Dasuki mengatakan inilah salat yang dilakukan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Ibn Abin mengatakan inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin di timur dan di barat. Ya kan? Sanhuri mengatakan inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan terus sampai ke zaman kami dan seluruh pelosok negeri. Ya kan? Mazhab Hambali, ulama mazhab Hambali mengatakan ya mazannatus suhrah. Jadi sudah sangat masyhur dihadiri oleh para sahabat sehingga menjadi ijma'. Makanya kalau untuk mazhab yang 4 ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak ada yang mengatakan 8. Kok bisa? Tadi kan Sayyidah Aisyah bilang 8. Ya, tambah 3 11 ya. Ya kan? 11 kan? Begitu. Nah, jawabannya berarti ini para ulama mazhab yang 4 menyimpulkan ya, tidak ada ketentuan dari Nabi salat tarawih itu berapa. Berarti kalau istilah usul fiqh namanya mujmal. Kalau mujmal itu artinya belum ditentukan perinciannya. Perinciannya kayak gimana belum ditentukan. Nah, secara ya teori usul fiqh dalam pengambilan hukum, jika dalam Al-Quran mujmal, kita cari penjelasannya dalam hadis. Tadi contohnya sholat kan sholat dalam Al-Quran mujmal tuh, aqimus sholah, dirikanlah sholat, begitu dong kan? Bagaimana caranya? Kan Al-Quran nggak menyebutkan. Nah, berarti penjelasannya ada pada Nabi. Shallu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah seperti saya sholat. Nah, kalau yang Nabi lakukan juga masih mujmal, nggak dijelaskan berapa rakaatnya, berarti yang menjelaskan sahabat. Itu katanya begitu tuh kalau dalam pengambilan hukum. Contohnya kalalah dalam surat An-Nisa tentang warisan, ya kan? Wa yastaftunaka fil kalalah.
Mereka bertanya tentang kalalah. Nah itu Nabi nggak menjelaskan makna kalalah itu apa. Nggak menjelaskan makna kalalah itu apa. Ya. Nah, baru yang menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu kalalah? Kalalah adalah seorang meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak keturunan. Berarti yang ada siapa? Cuma saudara. Makanya kalau nggak ada ayah, nggak ada anak laki, saudara baru dapat warisan. Jadi yang menjelaskan sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq begitu. Nah, berarti dalam hal salat tarawih karena mujmal yaitu Nabi tidak menjelaskan berapa rakaatnya, sahabat yang menjelaskan yaitu apa? 20 rakaat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya kan? Dan dihadiri oleh para sahabat dan sahabat tidak ada yang memungkirinya, tidak ada yang menolaknya. Sehingga menjadi ijma. Walaupun ijma'nya namanya ijma sukuti. Apa sukuti? Tidak menolak. Kalau ijma sorry sependapat gitu, ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian ya. Tadi ya, Sa'id bin Yazid mengatakan Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Nah, ini riwayat yang kedua nih. Ini kan riwayat yang pertama nih. Cuma uniknya perawinya sama. Sa'id bin Yazid. Sa'id bin Yazid. Ya. Nah, Sa'id bin Yazid mengatakan lagi kalau tadi yang 20 rakaat imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, sekarang ada riwayat yang kedua. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami kaum muslimin ihda asyrata rakaatan. 11 rakaat. Wa kana qari' yaqra'u bil mi'in. Imamnya membaca ayat yang ratusan. Itu panjang tuh. 11 rakaat tapi bacanya ratusan. Mi'in. Ya, mi'in itu bentuk jamak dari mi'ah. Mi'in ratusan. Ya. Berarti kalau ratusan ya, yang ada di atas 100 gitu. Lihat aja di Quran ya, yang ada di atas 100 surat apaan? Berarti bukan qul huwallah, bukan. Bukan kuliah. Bukan tabat tuh. Nih lanjutan aja. Hatta kunna na'tamidu 'alal asyi. Sampai-sampai kami ya na'tamid apa namanya? Menopang badan kami dengan tongkat. Berarti kan kecapean diri. Mintulil qiyam karena panjangnya berdiri. Berarti 11 rakaatnya panjang banget tuh. Dan kami tidak selesai kecuali menjelang fajar. Itu salat tarawihnya tuh yang 11 rakaat. Makanya imamnya 2. Ubay sama Tamim. Yang satu capek gantiin. Tuh. Nah, satu imamnya 2, langsung capek gantiin. Nah, ya itu riwayat yang kedua tuh, ya begitu. Sehingga kesimpulannya, memang ya ada 2 riwayat tentang Umar bin Khattab. Riwayat pertama mengatakan Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab memimpin sholat tarawih 20 rakaat tambah 3 tarawih witirnya. Riwayat kedua mengatakan Umar bin Khattab memerintahkan ya Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari mengimami sholat tarawih ya 11 rakaat 8 tambah 3 kan gitu. Nah, kesimpulannya gimana? Nah, ini Al-Baji mengatakan ya kemungkinan Umar pertama kali memerintahkan sahabat untuk sholatnya 11 rakaat tapi dengan bacaan yang panjang. Yaitu tadi 1 rakaatnya 100 ayat. Nah, ini kalimatnya ya qari bil mi'in fi raq'ah. 1 rakaat baca 100 ayat. Ayat. Nah, falamma da'ufan nas an dzalika. Nah, begitu didapati orang kecapean diri. Kan panjang kan? Kalau 100 rakaat tuh 100 ayat berapa menit tuh dirinya? Hah? Salat berapa menit dirinya coba tuh? Nah, begitu dia lihat orang kecapean, amarahum bitalati wa isrina rak'atan. Akhirnya Umar suruh 23 rakaat. Ya, biar apa? Biar pendekkan. Nah, dikatakan ya wajah takfif anhum min qiyam, untuk meringankan
panjangnya diri. Nah, jadi kalau misalkan nih, misalkan ya 8 rakaat 3 jam, ya kan, diganti 20 rakaat 3 jam. Nah begitu, 3 jamnya sama, 3 jamnya sama, gitu ya. Tapi yang pertama kali 3 jamnya 8 rakaat, yang kedua 3-nya 20 rakaat. Tuh begitu. Maka dikatakan wastadorka ba'dul fadilah bi ziyadatil rakaat. Sehingga fadilah tadi panjang diri diganti dengan tambahan jumlah rakaat. Ya, jadi sama-sama 3 jam nih misalkan. Karena kan tadi sampai menjelang fajar ya. Sama-sama 3 jam misalkan. Cuma pertama kali 8 rakaat ditambah witirnya 3. Nah, tapi kan diganti 20 rakaat tambah witir 3. Berarti kan kalau tadi 3 jamnya dibagi 8, kan 3 jam dibagi 20. Berarti kan pendekan kan dirinya. Begitu. Ya kan? Itu kata Al-Baji. Makanya kata Al-Adi, jadi pertama kali memang 11 rakaat, kemudian diubah menjadi 20 rakaat. Begitu. Ya. Jadi jelas ya antara 11 dan 20 itu seperti apa ya, antara 23 dengan 10. Antara 23 dengan 11. Nah, kalau Kamal bin Himam, ulama mazhab Hanafi mengatakan lain. Ya, gimana menjamak antara pendapat antara dua riwayat tadi? Dia mengatakan begini. Ya. Ini ya Kamal bin Himam ya dari mazhab Hanafi mengatakan ya, yang sunnahnya 11 rakaat. Adapun tambahan menjadi 23 itu mustahab. Nah, tadi yang saya katakan. Ya. Kenapa yang sunnahnya 11? Karena itu menurut hadis Aisyah yang Nabi lakukan. Ya kan? Tapi yang 20 berarti kan tambah tuh. 8 jadi 20 kan tambah 12. Ya kan? Nah, tambahannya mustahab. Tadi saya jelaskan ya, sunnah dengan mustahab ya. Kan gitu. Oke? Itu kata Kamal bin Himam, ulama mazhab Hanafi. Kan gitu. Oke? Nah, tapi kata Imam Abu Hanifah sendiri 20 rakaat sunnah. Nah, sunnah bukan yang 8-nya sunnah, yang si tambahannya mustahab. Semuanya sunnah. Sunnah tadi apa definisinya? Nabi perintahkan, Nabi contohkan, kan gitu ya. Nah, yang 20 rakaat juga Nabi perintahkan. Apa perintahnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi perintahkan berarti ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti orang yang mengikuti Umar ikuti Nabi enggak? Ikuti Nabi. Gitu ya. Jadi nggak beda yang sholatnya 20. Bid'ah itu yang 20, yang sunnah mah yang 8. Nah, enggak. Itu berarti orang itu lebih pintar dari Abu Hanifah gitu. Ya. Ya. Enggak beda, yang 20 kagak beda. Kenapa? Kan Nabi perintahkan juga. Berarti kan kalau Nabi mengatakan ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin, berarti kan sama aja ikut Nabi kan? Kan gitu ya? Kalau kita berpesan nih sama anak kita, entah apapun yang ibu kamu suruh kerjakan, kan begitu? Berarti perintah siapa? Perintah ibunya, perintah bapaknya? Hah? Perintah ibunya, perintah bapaknya? Pasti kan ada perintah bapaknya kan? Coba kalau bapaknya ngomong gitu, anak-anak malas kalau ibunya nyuruh. Betul ya? Ya kan? Bisa kan anak-anak kalau ibu nyuruh tuh cenderung malas. Makanya bapaknya bilang, kalau ibu suruh kerjain. Nah, kan begitu. Ibunya nyuruh nyapu. Berarti yang nyuruh nyapu ibunya apa bapaknya? Hah? Bapaknya. Gitu ya? Nah, berarti kita sholat 20 rakaat memang Umar yang mencontohkan. Ya kan? Tapi Nabi perintahkan kita untuk ikutin Umar. Jadi sunnah bukan? Sunnah juga. Ya, jadi bukan yang 20 bid'ah ya, yang sunnah 8. Nah, gitu. Itu pun ya, kalau kita ikut pendapat sebagian ulama yang memahami sholat 8 itu sholat tarawihnya Nabi. Ya kan? Nah,
Tapi sebagian ulama ya, justru malah mayoritas yang ulama yang 4 tadi, mazhab 4 ya, itu malah memahaminya yang hadis Aisyah bukan sholat tarawih. Ya, kenapa? Karena ada kalimat fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nah itu sholat yang Nabi lakukan di Ramadan dan juga di Ramadan. Nah di Ramadan kan berarti bukan tarawih. Nah, ini perbedaan penafsiran yang sah secara ilmiah. Paham ya? Sah secara ilmiah sah. Nggak bisa kita katakan benar B salah, enggak ya. Yang memahami riwayat Aisyah itu sholat tarawih nggak salah, yang memahami itu bukan tarawih nggak salah juga ya. Sehingga yang 8 boleh, yang 20 boleh. Tapi kalau mau ikutin Umar, yang 8 dan 20 cuma jumlah rakaatnya, durasinya sama. Mestinya begitu gitu. Jangan ngambil 8 karena pengen cepat selesai, 20 kelamaan. Nah itu poinnya ya. Itu poinnya. Nah, itu poinnya tuh. Ya gitu ya. Itu poinnya ya. Jadi yang 8 benar, yang 20 benar gitu kan. Cuma kalau kita mau lebih objektif sesuai dengan riwayat ya, antara 8 20 sama selesainya bareng. Nah begitu. Sama saya bareng itu sampai menjelang subuh kan gitu ibaratnya. Ya silakan mau 8 boleh, mau 20 boleh. Ya kan? Begitu ya. Bukan ngambil yang 8 karena pengen cepat selesai. Masih tahun aja 8 cepat selesai. Yang 20 lama. Nah, itu baru nggak ngikutin sunnah namanya tuh. Nggak sunnah Nabi, nggak sunnah Khulafaur Rasyidin. Paham ya? Paham ya? Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan masalah jumlah rakaat 8 atau 20. Oke? Gitu. Walaupun memang mazhab yang 4 semuanya 20. Gitu. Jadi kita nggak menyalahkan yang 8, nggak menyalahkan yang 20. Ya kan? Yang salah yang nggak sholat rugi, nah begitu. Gitu ya? Jelas ya, teman-teman. Nah, ini mazhab Maliki lain lagi nih. Bukan hanya 20, 36. Coba mazhab Maliki, bahkan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik yang termaktub dalam kitab Al-Mudawwanah, 36, jadi bukan 20 lagi. Kok bisa? Kan tadi sahabat udah bikin cuma 20, kok jadi nambah 36? Ini terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz terjadinya. Kok bisa demikian? Ya. Ulama mazhab Syafi'i menjelaskan, kenapa kok Imam Malik memilih 36? Imam Malik kan di Madinah. Berarti kaum muslimin Madinah itu salatnya 36. Kenapa? Sini katakan, karena 20 rakaat itu kan 5 kali istirahat. Kan tadi istirahat setiap 4 rakaat kan? Tadi awal ya, 4 rakaat istirahat. Berarti kan 20 rakaat 5 kali istirahat. Nah, kaum muslimin yang salat di Mekah, di Masjidil Haram, setiap istirahat mereka tawaf. Istirahat tawaf. Istirahat tawaf. Istirahat tawaf. Salat lagi. Istirahat tawaf. Salat lagi. Nah, penduduk Madinah iri kan. Nah, mereka enak. Istirahatnya tawaf. Kita istirahatnya ngapain? Akhirnya ditambahkanlah rakaatnya. Tuh, begitu. Jadi main banyak-banyakan ibadah, bukan main dikit-dikitan ibadah. Ini udah main dikit-dikitan, ngotot lagi dia yang benar, yang lain salah. Ya kan, ngotot lagi, yang benar apa, yang lebih salah kan gitu. Bilang aja lu males gitu ya, udah. Pakai alasan ilmiah lagi yang benar 8, yang 20 salah. Emang lu malas aja, lu pengen cepat selesai. Udah nyayang 8, yang bacanya pendek lagi. Ya kan, yang kulhu doang. Ya kan, dari al-hakum sampai tabat bacanya. Ya kan begitu. Jelasin salah ya. Yang 8 benar, yang 20 benar. Gitu ya. Cuma kalau mau ikutin sunnahnya beneran, yang 8 sama 20 durasi sama tuh begitu. Oke, sama durasinya bukan malah pendekan. Bahkan mazhab Maliki nambah jadi 36. Tuh. Ya, bayangin coba 36. Ya. Nah, jadi kalau habis istirahat, makanya istirahat tuh silakan. Ada yang istirahatnya sholat sunat mutlak, ada yang istirahatnya baca Quran, ya kan? Ada yang selawatan, nggak masalah. Jadi nggak bid'ah.
Bid'ah tuh pakai selawatan. Emang selawatan ada waktunya? Selawatan kapan juga boleh. Ya kan? Makanya kalau selawatnya beda-beda, ya nggak masalah, wajar dong beda-beda. Jadi di kampung aja saya lain masjid dan beda selawatnya, padahal masih satu kampung loh. Sepasnya, berarti gurunya beda-beda kali ya? Kok di masjidnya selawatnya begini, masjid sebelah masih satu kelurahan, beda lagi selawatnya, padahal masih satu kelurahan. Ada lagi masjid di dekat saya, setiap 4 rakaat baca doa. Baca doa. Habis 4 rakaat baca doa. Ya silakan, nggak apa-apa, emang namanya ibadah. Yang penting kan malam tuh kita isi dengan ibadah. Begitu. Jelas ya? Jadi nggak perlu kita mengatakan bid'ah tuh, enggak. Yang mengatakan begitu tuh belajarnya kurang dalam. Kurang dalam. Gitu ya? Kurang dalam belajarnya, baru di permukaan doang. Gitu ya? Seperti itu. Ya, jadi yang mau istirahatnya sambil makan boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, itu yang saya pernah hadiri di masjid di Mesir, Amr bin As itu begitu. Sholatnya panjang banget sholatnya. Kalau kita nggak makan, nggak minum, lapar, nah sholat lama banget. Istirahat, kita baca milan roti lah, bakorma lah, gitu kan. Mesti banget, kalau kagak kecapean gitu. Panjang istirahatnya, bisa 10 menit istirahatnya. Ya kan, nanti yang mau makan silakan, ya kan, makanan, minuman nggak apa-apa, ya, gitu. Nah makanya jadi jelas ya, gitu. Makanya Imam Ahmad mengatakan nih, man zanna anna qiyam Ramadan fi adadun muaqqat anin nabi la yazadu fi wa la yunqas faqad akhta. Ini kata Imam Ahmad. Orang yang mengira salat tarawih itu ada jumlah rakaat tertentu yang diriwayatkan dari Nabi, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang, berarti dia salah. Itu kata Imam Ahmad begitu. Ya. Nah makanya katanya saya belum cek lagi nih. Kemarin teman saya bilang di Saudi, di Mekah katanya sekarang diganti 10 rakaat. Saya belum nonton, soalnya kalau di salat tarawih di kita jam berapa ya berarti? Jam 2-an ya? Jadi mau nonton jam 2-an nggak pernah bisa nonton. Ya kan? Langsung jam 2-an ya? Atau jam 12 ya baru mulai tarawih ya? Gitu. Jam 12 atau mungkin jam 1-an. Saya sempat pengen ini juga. Karena teman saya kemarin bilang begitu, katanya pemerintah Saudi ya maklumatnya sholat tarawih 10 rakaat. Begitu ya? Nah, ya kan berarti sah-sah aja kan? Sah-sah aja. Sebelum kan 20 rakaat kan? Nah, ya sah-sah aja. Silakan, nggak apa-apa. Ya sih, silakan. Nggak perlu mengatakan yang 20 bid'ah, yang 8 sunnah, enggak. Gitu. Yang nggak sholat rugi, udah begitu. Apalagi coba pengen ngambil cepetnya. Nah, itu baru nggak sunnah. Nah, itu ya. Yang nggak sunnah mana? Yang pengen ngambil cepetnya. Itu baru nggak sunnah tuh. Bid'ah yang begitu tuh. Yang pengen ngambil cepetnya. Nah, gitu. Nah kemudian nggak apa-apa ya, sampai 6:30 ya. Ini banyak maklumat baru soalnya nih, ya. Oke. Jadi juga ittafaqal ulama ala masyru'iyatil istirahah. Ulama juga sepakat disyariatkannya istirahat setiap 4 rakaat. Nah 4 rakaat itu bukan berarti sholatnya 4 rakaat langsung, kagak, tetap 2-2. Gitu, tetap 2-2. Karena hadisnya mengatakan sholatul laili masna. Sholat malam itu 2-2. Adapun 4 rakaat itu hadis Aisyah. Betul ya, tadi yang hadisnya nih ya, lanjutan hadis yang tadi saya bacakan ya. Ya. Yusolli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ini sholatnya Nabi nih. Tapi sholat malam menurut jumhur ulama, bukan sholat tarawih, karena kalimatnya fi Ramadan fi ghairi Ramadan. Ya, tadi saya lanjutkan hadisnya. Jadi Nabi ya di sini disebutkan yusolli arba'an, ya, sholatnya 4 rakaat. Nah di sini ditakwilkan. Kenapa kok ditakwilkan? Agar sinkron dengan hadis lain. Itu namanya takwil. Jadi kalau ulama tuh beristihad begitu ya. Jadi nggak satu hadis langsung disimpulkan, enggak. Lihat juga hadis lain, disinkronkan. Itu namanya al-jam'u bainal adillah. Jadi disinkronisasi antara dalil-dalil. Jadi kita nggak bisa baca hadis langsung simpulin, nggak bisa. Lihat lagi hadis lain. Hadis ini menyebutkan Aisyah mengatakan Nabi sholatnya 4 rakaat. Sementara Nabi mengatakan, kalau ini kan Nabi melakukan. Dikasih ketegasan ya. Nabi mengatakan dengan yang melakukan itu kekuatan hukumnya beda. Gitu ya. Untuk beda. Gitu. Ya. Nabi mengatakan,
Kalau ini Nabi melakukan berdasarkan riwayat Aisyah. Nabi sholatnya 4 rakaat. Sementara Nabi mengatakan sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 1. Nah begitu. Nah makanya mazhab yang 4 menyimpulkan sholat tarawih juga 2, nggak ada 4. Adapun hadis Nabi, beliau mengatakan 4 rakaat itu berarti dengan 2 salam. Tuh, itu namanya mentakwil. 4 rakaat 2 salam. 2 rakaat salam lanjut lagi. Tuh, begitu. Nah, bisa jadi Nabi istirahatnya 4 rakaat baru istirahat. Ini kan Aisyah meriwayatkan nih. Ya kan? Berarti kan dia lihat Nabi sholat 4 rakaat. Habis 2 langsung bangun. Kan begitu kan? Mungkin Aisyah nggak meriwayatkan salamnya Nabi. 2 rakaat salam langsung bangun. Seakan-akan nyambung 4 rakaat. Begitu kan? Habis 4 rakaat baru istirahat. Nah, sehingga saya Aisyah mengatakan 4 rakaat. Nah, tapi kalau digabungkan dengan hadis 2 rakaat berarti 2 istirahat. 2 istirahat begitu. Paham ya? Maaf, puasa lagi nggak boleh minum. Emang enaknya belajarnya malam. Ya. Nah, sehingga ya salam setiap 2 rakaat, gitu ya, begitu. Makanya kata mazhab Maliki, yundabu liman salat tarawih at-taslimu min kulli raka'ataini. Disunahkan dalam salat tarawih salam setiap 2 rakaat. Ya kan? Dalam salat rapi, ya kan? Lau salat tarawih kullaha bitaslimatin wa qa'ada fi kulli raka'ataini fa sa'anu tasih salatu anil kul. Jadi kalau ada salat nih 8 rakaat, salamnya di akhir doang. Tapi setiap 2 rakaat tasyahud. Itu sah. Kata mazhab Hanafi. Nah begitu. Oke. Nah, kalau kata mazhab Syafi'i, lau sholat fit tarawih arba'an bitaslimatin wahidah lam yasih. Kalau salat tarawih 4 rakaat dengan 1 kali salam enggak sah. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Berarti kalau mazhab Hanafi 4 rakaat 1 kali salam sah. Kalau mazhab Maliki disunahkan 2 kali. Maaf, 2 rakaat salam. Kalau mazhab Syafi'i malah kalau 4 rakaat 1 kali salam enggak sah. Jadi tingkatannya beda ya. Jadi kalau kata Syafi'i berarti wajib 2 rakaat salam. Kalau kata Maliki sunnah 2 kali 2 rakaat salam. Kalau kata Hanafi 4 rakaat sekali salam boleh. Nah, begitu. Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan lah ya. Cuman nggak tahu yang ngerjakan ngikut-ngikut doang apa tahu hukumnya kan gitu. Mungkin cuma ikut-ikutan doang, kita nggak tahu. Ya. Adapun waktu sholat tarawih itu setelah sholat isya. Nah kemudian jamaah, ya disunahkan juga sholatnya berjamaah. Ya, bahkan dikatakan ya ittafaqal fuqaha ala masyru'iyatil jamaah fi sholatit tarawih. Ulama sepakat disyariatkannya sholat berjamaah dalam sholat tarawih. Kenapa? Karena Nabi melakukan. Ya, jumhur ulama mengatakan sholat tarawih berjamaah itu hukumnya sunnah. Kalau kata Hanafi sunnahnya alal kifayah. Berarti satu kampung harus ada sholat tarawih di masjid atau musola. Kalau nggak ada, sekampung dosa. Nah, itu namanya sunnah kifayah. Gitu ya. Kenapa? Karena sholat tarawih itu syiar. Nah, adapun sebagian sholat di masjid atau musola jamaah ada yang di rumah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak ada yang berjamaah. Begitu. Ya, begitu ya. Begitu. Nah, kalau mazhab Maliki lebih rinci. Boleh sholat tarawih di rumah dengan syarat. Pertama, la tu'attalul masajid. Masjidnya nggak libur. Jadi jangan sampai nggak ada sholat tarawih itu. Kalau semua sekampung sholatnya di rumah, sama di rumah aja dah, kan Nabi kerjanya di rumah, kan gitu. Kalau sekampung begitu nggak boleh, nggak boleh. Yang kedua, kalaupun dia di rumah dia tetap semangat sholatnya, nggak males-malesan. Berarti kalau yang di rumah males-malesan, pengen cepet, nggak pakai sunnah makan, yang rukunya doang, Al-Fatihah doang. Ya kalau Al-Fatihah doang makan 2 rakaat 2 menit ya. Al-Fatihah doang, ya kan 2 rakaat 2 menit kan. 20 rakaat 20 menit itu udah kelar. Nah yang begitu nggak bagus kata mazhab Maliki.
Nanti kalaupun di rumah tetap semangat sholatnya, tetap bacanya panjang tuh. Ini kan begitu. Yang ketiga, syarat ketiga itu untuk orang-orang yang tinggalnya jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adapun yang dekat tentu lebih afdal di masjid. Ya begitu ya. Ya tentu ya. Masih udah capek-capek umroh, sholat di hotel ngapain? Udah keluar duit banyak-banyak, ya. Umroh sholatnya di hotel. Ngapain sholat jauh-jauh? Kan ada begitu ya. Itu yang kagak ngerti. Nah, capek-capek umroh seneng ngeluarin duit sholatnya di hotel. Di kamar lagi ya elah. Ya kan yang ada sebelum waktunya udah masjid begitu. Tapi subhanallah ya, rame banget saya nonton di TV. Ini kalau jam segini kan masih tengah malam nih. Wah, tengah malam rame banget. Ya. Kita lihat yang live-nya tuh ya. Apalagi menjelang subuh, wah Allah, orang tawaf desak-desakan ya Allah. Ya, desak-desakan tuh orang tawaf tuh. Padat banget Allah. Kemudian berikutnya ya. Ya, ulama yang 4 juga mengatakan disunahkan selama 1 bulan itu khatam Quran. Oh. Ya, jadi imamnya dibaca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas tuh kalau bisa begitu. Ya, begitu. Kalau bisa seperti itu. Bahkan ya. Sini katakan ya. Dalam mazhab Hanafi ya, as-sunnah al-khatmu marratan. Sunnahnya itu khatam sekali. Fala itu imam al-khatmu likasril qaum. Imam tidak meninggalkan khatam dengan sebab orang-orang malas ngikutin. Begitu. Yang mau ikutin, yang enggak ya udah biarin. Imam tetap khatam. Nah kalau di masjid saya alhamdulillah khatam, cuma digabungin dengan qiyamul lail. Kalau di tarawih doang kepanjangan kan gitu. Ya jadi sebagian dibaca di tarawih, sebagian dibaca di tahajud. Nah jadi kelar juga tuh 1 Ramadan 1 kali khatam. Nah, gitu. Ya begitu. Nah kalau mazhab Hanafi mengatakan dianjurkannya khatamnya di malam ke 27. Nah, begitu ya. Seperti itu. Nah kalau mazhab Hambali mengatakan bukan disunah karena yustahabu, apa dianjurkan mulai tarawih itu di malam pertama bacanya surat Iqra. Oh, di malam pertama Iqra. Nah begitu apa wasjud waqtarib itu kan sujud tilawah kan? Ya kan? Kan bangun lagi itu diri baru baca Al-Baqarah. Nah begitu. Rakaat pertama itu rakaat pertama. Rakaat pertama ya. Rakaat pertama. Itu mazhab Hambali itu. Gitu ya. Jadi mulai rakaat pertama dengan Iqra, ya kan? Kan wasjud waqtarib. Itu kan akhirnya kan? Kan sunah kan sujud tilawah kan? Nah, kan habis itu kan diri lagi tuh. Sebelum buku kan diri lagi. Baca surah lagi kan? Nah, baru baca Al-Baqarah tuh begitu. Nah, berikutnya masbuk. Kalau kita ini kan tadi kan sangat dianjurkan ya berjamaah di masjid. Kalau kita datang terlambat, misalkan imam sudah 8 rakaat, sudah 4 rakaat dan seterusnya, ikut. Nanti sisanya lanjutin. Nah, kalaupun imam nanti witir, ikut witirnya imam. Nanti genapin tuh. Jadi walaupun imam sudah witir, kita masih boleh lanjutin tarawih. Oh, udah witir, udah ditutup, enggak. Boleh, enggak apa-apa. Gitu ya? Enggak apa-apa. Ya, jadi tetap berjamaah, jadi nggak perlu misah. Ya, imam udah berapa misalkan? Udah 18 lah katakan ya. Berarti tinggal 2 rakaat lagi nih. Habis itu kan witir. Ya kan? Nah, kita ikutin aja imam tuh. Nanti kita sisanya genapin. Begitu. Ya kan? Makanya kalau saya sih menganjurkan dan mudah-mudahan saya juga bisa mengerjakan dan saya lagi usahakan ya. Salat di masjid yang 8, ya saya ikut 8, gitu, saya ikut, nanti di rumah saya genapin, begitu. Ya nggak apa-apa, mereka saya nggak menyuruh merubah masjid musola yang 8, ya silakan nggak apa-apa lanjut. Ya cuma nanti kita nih yang pengen banyakkan nanti di rumah genapin jadi 20, nah begitu aja udah, gitu ya, genapin jadi 20 begitu ya, seperti itu. Nah kemudian terakhir kodok, nah, kodok. Yang tadi malam atau semalam sempat nggak tarawih karena kecapean, ya kan? Boleh nggak dikodok? Nah, ya kan? Nah kalau kata mazhab Hanafi, ya kan? Kalau memang dia mengkodok, boleh.
Tapi hukumnya jadi bukan tarawih, tapi jadi nafilah tuh, begitu. Berarti kalau kodok kan udah siang dong, nggak mungkin malam. Ya kan waktu tarawih habisnya subuh kan. Aduh, semalam baru sempat 8 rakaat nih, biasa 20. Siangnya kodok. Nah, gitu. Genapi jadi 20. Nah, itu kalau kata Hanafi boleh, tapi Hanafi berubah jadi nafilah. Tuh, gitu. Kenapa? Ya, karena sholat tarawih itu ya apa namanya? Kodok itu ya khusus untuk sholat fardu dan sunat fajar. Sunat fajar. Ya, seperti itu. Ya kan? Nah, adapun mazhab Maliki dan mazhab yang lainnya enggak menyinggung masalah kodok. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan seandainya sholat sunnah yang ada waktunya terlewat, itu ya dianjurkan untuk dikodok. Jadi yang sudah terbiasa sholat sunnah yang ada waktunya ya, kan kalau sholat sunnah itu kan seperti tahajud kan ada waktunya tuh, witir. Kalau nggak ada waktunya apa ya? Hajat, ya kan, istikharah itu kan nggak ada waktunya ya. Sholat sunnah yang ada waktunya kalau terlewatkan, kata Imam Nawawi, disunahkan untuk mengkodoknya. Ya, seperti itu. Jadi misalkan semalam kecapean banget ya, udah ketiduran kelewatan, nggak sempat sholat tarawih, nah boleh mengkodoknya ya, supaya nggak kehilangan fadilah Ramadan tadi. Nah, itulah masalah-masalah fikih ya yang ada dalam kitab Ushul Fiqhiyah ya, tentang sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan ya cukup jelas ya. Tapi kalau masalah ingin tanyakan nggak apa-apa, silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berenang 20, kebanyakan ya 30 Oke, baik. Kemudian yang berikutnya Rasulullah itu kan kalau seperti hari 3 malam. 3 malam. Kalau kita melakukan dulunya di rumah. Oke, baik. Oke, saya jawab dulu ya. Tadi tentang jumlah rakaat gitu ya. Iya, baik. Ya, tadi kan kita yang sunnah yang mana kan gitu. Nah, kalau kita bilang yang sunnah yang mana, kalau berdasarkan hadis ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, berarti yang sunnah itu 20, ikutin Umar. Kan begitu kan? Oke. Nah, tapi kalau kita pakai hadis Aisyah, kalau kita simpulkan itu salat tarawih, berarti yang sunnah 8, selebihnya mustahab. Adapun yang 36 itu tidak dikatakan sunnah. Kenapa? Karena yang memulai bukan sahabat. Nah, begitu ya. Boleh gitu. Tapi namanya mustahab. Makanya saya jelaskan ya, beda sunnah dengan mustahab ya. Kalau sunnah itu ada dalil secara khusus. Boleh itu mubah. Kalau mubah itu nanti tidak berpahala kecuali diniatkan. Nah, itu bedanya. Nah, kalimatnya mustahab. Mustahab itu disukai, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau untuk ibadah namanya mustahab, bukan mubah. Kalau untuk muamalah namanya mubah. Kalau ibadah nggak ada mubah ya, nggak ada ibadah mubah. Kalau mubah itu kan nggak berpahala kecuali kita niatin makan, itu kan mubah. Jadi kalau kita niatnya biar sehat, baru berpahala, kan begitu. Tidur mubah. Tapi kalau kita niatnya biar malam bisa bangun, jadi baru beri pahala. Gitu. Berpahala ya, bukan berubah jadi sunnah. Tetap mubah tapi berpahala gitu. Tapi kalau ibadah nggak ada istilah mubah, ada sunnah atau wajib. Nah begitu, gitu ya, seperti itu. Jadi makanya istilahnya mustahab, bukan mubah. Gitu. Itu yang 36. Kemudian tadi yang kedua lupa ya. Ya baik. Ya. Tadi kita sudah sebutkan tentang jamaah. Ulama sepakat sunnahnya berjamaah tuh sepanjang Ramadan. Kenapa? Karena Nabi 3 kali itu karena, nah ada karenanya. Karena khawatir menjadi wajib. Tuh, begitu. Jadi berarti tetap sunnahnya setiap malam. Tuh. Bukan hanya 3 malam. Kenapa? Karena Nabi ada alasan. Nah kita alasannya apaan? Nah kita alasannya apaan? Nabi cuma 3 malam dong ke masjid. Ya lu alasannya apaan? Tanya alasannya apa? Nah kalau Nabi 3 malam ada alasannya. Nah gitu ya. Paham ya? Nabi cuma 3 malam ada alasannya apa? Karena kalau Nabi tiap malam takut
berubah jadi wajib. Nah kalau kamu cuma 3 malam, alasannya apaan? Nah kan begitu. Betul ya? Ya kan gitu. Kan orang kadang ngambil yang gampang-gampangnya doang yang enak-enak. Nabi 8, sholat 8, betul Nabi 8, tapi sampai menjelang subuh. Nah begitu bilang. Jangan apanya doang diambil, sampai menjelang subuhnya ambil enggak? Karena kan orang ambil sepotong-sepotongnya doang ya. Nah, gitu ya. Nah, tetap dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Begitu. Itu tetap yang lebih baik gitu ya. Bukan 3 malam doang enggak. Cuma yang ada 10 malam terakhir intensitasnya ditambah. Begitu. Ya. Jadi 10 terakhir tuh 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu intensitasnya naik terus tuh. Tadi kan ya sahabat Abu Dzar sama Nu'man kan cerita tuh. Malam 23 sepertiga malam. Malam 25 setengah malam. Malam 27 sampai menjelang sahur. Nah, begitu ditingkatkan intensitasnya. Bukan malah menurun. Kita awal Ramadan semangat, nurun malah. Harusnya naik. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi tetap jamaah. Nah, tapi makin ke belakang makin ditingkatkan intensitasnya begitu. Menurut dijawab ya? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke. Jadi untuk beras ya. Beras gitu, si muzaki menggunakan beras yang harus yang biasa dikonsumsi atau beras yang tidak biasa dikonsumsi. Oke, baik. Kami di sini disampaikan penyalur beras itu si muzaki membeli ya operasi. Iya. Operasi memang itu disitu ada kemudahan lah ya. Iya. Maksudnya sudah dipakai kemudian kemudian diserahkan kepada panitia. Iya. Nah, ini berdasarkan mungkin bisa jadi di bawah beras yang bisa dimakan. Iya. Itu bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang untuk zakat fitrah kalau kita mengeluarkannya dalam bentuk beras, itu beras yang sama dengan yang kita makan sehari-hari. Kalau nggak setiap hari, paling nggak yang lebih sering gitu ya. Yang lebih seringnya mungkin pernah ganti kan, nggak selalu itu terus kan, tapi yang lebih sering yang mana? Ya, nah ini karena dia menyamakannya dengan kafaroh. Kafaroh itu jelas, ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi kualitas makanan yang kita kasih orang paling enggak ausat, menengah. Artinya apa? Terkadang kita makan beras mahal, terkadang kita makan beras murah. Nah, sedang menengah itu. Gitu ya? Terkadang kita makan beras yang 20.000, terkadang kita makan beras yang 10.000. Nah, berarti yang 15.000. Nah, begitu. Nah, kita kasih tuh beras tuh. Ulama sepakat yang ngasih beras boleh. Baru ulama beda pendapat yang ngasih duit. Nah begitu gitu ya. Ulama sepakat kalau ngasih beras boleh, selesai itu sepakat tuh. Tapi kalau ngasih duit gimana? Nah itu baru ulama beda pendapat. Jumhur ulama nggak boleh, Hanafi bilang boleh, begitu ya kan. Nah, jadi silakan mau pakai Hanafi boleh kasih duit ya kan, mau pakai jumhur boleh kasih beras silakan. Kita aja ya, jadi kita nggak persulit orang yang mau berzakat. Nah kita sebagai panitia kita fasilitasi itu, kita fasilitasi karena hal yang sifatnya pribadi bukan berjamaah itu kita kasih kebebasan orang untuk mengamalkan selama memang dalam agama ada keluasan ya, selama dalam agama ada keluasan. Yang oleh agama diperluas jangan kita persempit, itu prinsipnya ya. Nah kita fasilitasi, bapak mau ngasih uang boleh, mau ngasih beras kita terima juga, nah, begitu, ya kan? Nah kan nanti kasih mustahiknya mungkin dikasih beras dan uang, mungkin ada yang dikasih beras, ada yang dikasih uang, nah itu silakan, begitu, ya kan? Itu silakan. Menurut saya itu lebih baik begitu. Jadi kita nggak memaksakan muzaki itu harus beras, nggak memaksakan. Menurut saya, tapi secara teknis tentu kembali kepada panitia.
karena harus dipertimbangkan adalah selain kemaslahatan penerima juga kemudahan panitia. Begitu. Misalkan nih, kalau lembaga-lembaga zakat itu kayaknya nggak mungkin nerima beras ya, ribet. Misalkan Laznas, BBM, kalau nerima beras ribet kan ngumpulinya. Nah, ini kalau di masjid-masjid emang gampang karena masyarakat setempat. Ya, Laznas NU misalkan, atau Basnas dengan zakat fitrah beras. Ya repot ya kan? Perlu gudang buat penyimpanan. Kan gitu ya. Gitu. Nah, ini mungkin sebagai bukti kalau perbedaan pendapat ini bisa memfasilitasi kebutuhan yang beragam. Nah, kalau di masjid silakan. Nah, kalau di masjid saya bikin tuh sistem begitu. Bapak mau kasih beras, kita terima. Mau kasih uang, kita tanya tuh, Bapak makan beras yang berapa? Nah, begitu. Jadi saya punya sistemnya tuh nanti. Jadi ada berapa pilihan tuh. Bapak makan beras yang berapa? 10. Udah kita kaliin. 3,5 kali 10. Berarti Bapak setuju sekian. Begitu. Nanti kita udah punya aplikasinya, kita bikin sendiri itu. Ya, nanti panitia udah tinggal input. Ya kan, tinggal input. Mau bayar zakat berapa jiwa, Pak? Ya, 3 jiwa, 4 jiwa. Bapak makan beras yang berapa? Kita masukin angkanya, ya kan? 15.000. Nanti dikalikan sekian. Oh, Bapak zakat beras sekian. Kasih duit, begitu. Ya kan, udah selesai di print buktinya begitu. Kita udah bikin sistem seperti itu. Ini tinggal di print, nih Pak bukti pembayaran zakatnya. Zakat mal juga gitu, ini kan ada pilihan. Apakah zakat mal, apakah zakat fitrah, apakah ini sedekah, itu semua nanti saya ada bukti, saya tinggal dikasih ini di print out begitu. Ya, jadi kita memfasilitasi. Boleh. Yang seperti tadi boleh juga nggak apa-apa. Ya kan, boleh nggak apa-apa. Atau misalkan panitia nerima uang, lalu uangnya diberasin, ya boleh juga, nggak apa-apa juga, ya kan? Ya berarti seharusnya dapat 100 liter, jadi dapat 150. Kenapa? Duitnya banyak kan? Nah, misalkan, boleh nggak apa-apa. Nah, kalau saya ngeliat lagi dari sisi lainnya, ya kan? Kalau seandainya zakat itu beragam jenis berasnya, ya kan? Ada yang beras bagus, kan nggak salah orang miskin sekali-sekali makan beras bagus, kan gitu kan? Masa beras sama mulu gitu kan, beras yang kelas menengah gitu. Apalagi kelas murah biar jumlahnya banyak kan kadang gitu, udah beli beras yang murah Anda biar banyak kan dapatnya. Ya nggak mesti begitu juga. Sekali-sekali orang miskin emang apa sih pas lebaran makan beras cakep, maka masa makan beras perah mulu gitu. Ya kan, sekali-sekali makan beras premium, ya kan gitu. Kan pantas ya lebaran makan beras premium, ya kan. Sekali-sekali ya orang miskin makan beras premium, jangan makan beras perah mulu. Orang mikir makan beras yang 10.000 mulu, ya kan? Yang kalau masak direndam dulu, kalau nggak direndam nggak matang, ya kan gitu. Nggak apa-apa sekali-sekali orang miskin makan beras premium. Nah itu mungkin hikmahnya kenapa zakat fitrah dikeluarkan dari beras yang biasa kita makan. Orang kaya makan beras premium, ngasih orang miskin beras premium, nggak apa-apa begitu. Jadi ini termasuk keluasan dan kelapangan, ya. Nah, ketika si Muzaki dia kasih ya, kan kooperasi yang mengirimkan ke dia. Nah, si Muzaki apa perlu melakukan apa ke panitia atau betul? Nggak perlu. Jadi cukup Muzaki itu mewakilkan panitia. Jadi panitia sebagai penerima kuasa dari Muzaki untuk memberikan beras, boleh juga. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Ya, jadi nih, saya mau bayar zakat pakai beras, tapi tolongnya ente beliin, boleh, nggak apa-apa juga begitu. Si Muzaki ini beliin ke kooperasi nih. Di kooperasi nanti yang mengirimkan beras ke Jakarta. Oh boleh, nggak apa-apa. Itu babnya muamalah, bukan ibadah lagi itu. Iya, itu babnya muamalah, itu bukan ibadah lagi. Itu boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Saya beli beras ke warung, saya bayar, tolongnya nanti anterin ke masjid, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Itu udah bab muamalah, bukan bab ibadah lagi ya. Kan udah bab jual beli namanya, kan gitu. Iya. Terus nanti pendistribusian penyalurannya si panitia kan kita sendiri melakukannya, kita berikan ke kita melalui ketua RT. Iya. Artinya apakah ketua RT itu nanti menyampaikannya kan tentu kalau bicara syaratnya mungkin penerima itu harus mampu kan ya. Itu sepenuhnya serahkan ke biar nggak boleh, jangan. Kita jangan menyerahkan sepenuhnya kepada PRT, enggak. PRT hanya kepanjang tangan aja.
kita perlu ya verifikasi, validasi apakah benar ini nama-nama yang mustahik atau enggak, begitu ya. Jadi jangan sepenuhnya, jangan seperti itu. Pak RT kita perbantukan untuk mengumpulkan data warga, kita datengin tuh, mana Pak data, nah kita cek atau nih gimana kondisinya, nah begitu. Kita jangan khawatir tersinggung kalau masalah kebenaran. Yang penting cara penyampaiannya aja, gitu ya. Seperti itu. Itu yang saya lakukan begitu. Misalkan ada nama kebetulan saya kenal, kebetulan. Ini kok ada si Fulan, segituin malah, karena kebetulan saya kenal kan. Ini kok ada nama si Fulan. Iya saat dia orang tua udah gak ada kerjaan, kan begitu. Saya tahu orang tua kerja, tapi anaknya kaya raya. Nah, saya bilang gitu. Anak yang wajib ngasih nafkah. Nah. Ya kan, emang dia udah nggak ada kerjaan, udah orang tua. Tapi anaknya kaya raya, saya bilang gitu. Kewajiban anaknya ngasih nafkah. Sebagaimana anak statusnya kaya karena orang tua kaya, orang tua statusnya kaya kalau anaknya kaya. Jadi nggak ada orang tua miskin kalau anak kaya itu nggak ada ya, nggak ada. Orang tua miskin kalau anak kaya, berarti dia kaya. Kenapa? Anak yang tanggung jawab, kecuali anaknya benar-benar nggak peduli, ya tentu harus kita peduli juga, jangan nggak peduli ya. Karena ada juga begitu, ada. Ya anak contohnya katanya susah katanya, datang sebulan sekali kagak. Nah itu baru jangan kita terlantarkan, jangan. Ya gitu. Ya makanya perlu diverifikasi. Jangan kita terima mentah-mentah, nggak boleh. Ya harus diverifikasi. Kenapa? Ketika kita mengangkat diri kita sebagai panitia zakat, namanya kita sudah bertanggung jawab. Kalau nggak mau, ya udah jangan bikin panitia, biar aja orang yang kerjain, atau yang punya zakat antreannya sendiri. Nah begitu, ya jelas ya. Tunggu sebentar, sebelum lanjut, saya emang ada satu lagi yang perlu kita bahas, zakat fitrah. Tapi kan waktu kita nggak ada. Maka saya mengundang, kalau Bapak mau membahas zakat, saya ngisi kajian tentang zakat hari Sabtu dan hari Minggu pekan depan di Masjid An-Nur Perumahan Bela Kasa. Dekat dari sini, cuma 10 menit nyampe. Perumahan Bela Kasa samping Kali Ciliwung. Ya, hari Sabtu sore habis asar sampai menjelang buka, dan hari Minggu subuhnya langsung tuh pekan depan. Jadi kalau Bapak mau kajian zakat, silakan hadir di sana, gitu ya, gitu. Karena di sini saya udah nggak ada waktu lagi buat temanya, maka saya ajak, kebetulan dekat ya, kebetulan dekat, silakan. Sabtu sore, Sabtu depan, tanggal 15, habis asar, sama hari Ahad subuhnya. Ya, itu kita bahas zakat itu semua, mulai dari zakat mal termasuk zakat fitrah. Ya, jadi kalau bahas zakat lebih panjang lagi di sana aja ya. Gitu ya. Silakan hadir ya. Ya kalau mau tanya tentang zakat ya, yang tanya zakat nanti di sana aja ya. Ya, nah sekarang. Ya. Nggak apa-apa, silakan. Kebetulan saya have free. Nah. Nggak apa-apa, silakan. Terawih. Nggak apa-apa. Yang ini ada satu kajian yang saya dengar. Tarawih itu adalah salat tahajud yang tepat. Jadi kalau kita sudah sholat sunat tarawih, nggak mesti harus sholat tahajud. Kalau kita lagi masih Oke, baik. Saya perlu dengar argumentasi dia. Saya perlu dengar argumentasinya ya. Itu kan pernyataan ya. Saya perlu dengar argumentasinya apa. Kalau enggak saya nggak bisa jawab. Tapi sejauh yang saya pelajari tidak ada pendapat seperti itu. Ya, bahkan di antara ulama yang saya percaya, yang followernya cukup banyak, ya dia punya rumah fikih, Ustaz Sarwat, ya, gampang ketemunya itu di online. Dia punya rumah fikih. Beliau menulis salah satu tulisannya, salat tarawih tidak sama dengan tahajud. Nah itu judulnya. Salat tarawih tidak sama dengan tahajud. Tahajud lain, tarawih lain. Begitu. Kalau tahajud itu setiap malam sepanjang tahun. Kalau tarawih hanya di bulan Ramadan.
Yang kedua, kita tidak bisa menyebutnya tahajud yang dimajukan, enggak. Karena tarawih itu sebenarnya ada juga poin sini yang saya lewatkan, ada waktu sini. Sebagian ulama di antaranya Umar bin Khattab mengatakan salat tarawih itu lebih afdol diakhirkan. Nah, begitu malah. Bukan diawalkan. Gitu. Kita mengawalkan karena masyarakat umum nggak sanggup kalau harus tengah malam bangun ke masjid buat tarawih. Makanya habis isya langsung mumpung pada masih kumpul. Begitu alasannya. Gitu ya. Jadi kalau mau lebih afdol malah dimalemin. Ada satu masjid di Pasar Minggu di Jati Padang, Al-Ikhlas namanya. Akhirnya dia bikin tarawih 2 shift. Shift pertama habis isya, shift kedua malam sekitar jam 9:30-10. Dan ternyata jamaahnya terbanyak. Itu memfasilitasi namanya. Ya, jadi yang pengen sholatnya habis isya difasilitasi, dibikin jamaahnya, ada imamnya. Yang pengen sholatnya malam difasilitasi juga, ada tuh di Masjid Al-Ikhlas Jati Padang. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan tarawih ala tahajud yang dimajukan, justru itu istilah yang sangat baru malah. Ini maksudnya kalau tarawih sendiri ya, Iya, betul, saya paham maksudnya. Cuma saya perlu mendengar argumentasi dia gitu loh, ya kan? Jadi saya nggak bisa menjawab, karena kalau beda pendapat kan yang dijawab bukan pendapatnya, argumentasinya, gitu ya. Jadi kalau kita dalam diskusi, yang kita itu argumentasi, jangan pendapatnya, enggak, argumentasi yang kita jawab. Karena kalau sekedar beda pendapat tanpa menjelaskan itu sia-sia gitu. Ya, jadi argumentasi yang kita bahas. Karena itu yang saya belajar di Al-Azhar itu begitu. Jadi yang kalau kita munaqashah yang dibahas dalilnya, bukan pendapatnya. Dalil itu kan pondasi. Otomatis kalau pondasinya rubuh, bangunan rubuh, selesai. Gitu. Kalau Anda tidak bisa merubuhkan dalil, ya pendapat itu akan tetap ada, gitu. Gitu ya. Maka saya perlu mendengar argumentasinya. Kalau saya nggak dengar, saya nggak bisa menjawab. Tadi Ustaz mengatakan Nabi itu pernah sholat tarawih itu sampai menjelang subuh. Iya. Nah, apa tahajudnya? Oke, baik. Kapan tahajudnya? Oke, mungkin dibalik jawabannya. Bisa jadi Nabi nggak sholat tahajud, sholat tarawih, Ya. gitu ya? Bisa jadi kan? Gitu. Bisa jadi. Tapi kalau begini, saudara begini, ulama yang 4 itu kan kapasitas keilmuannya diakui, gitu ya? Ketika semakin banyak orang memiliki pendapat yang sama, itu bisa menjadi indikator kekuatan pendapat, begitu. Ya, walaupun enggak selalu ya, bisa. Saya mengatakan bisa ya, bisa. Ya, apalagi pendapat itu datang dari orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang dipercaya, begitu. Bukan sekedar bersuara kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang pro kontra, walaupun yang kontra siapa yang pro siapa nggak jelas. Yang nggak punya kapasitas ilmu ikut ngomong kan begitu kan? Lain zaman sekarang emang kacau balau. Ya, tapi ini kan ulama yang 4. Nanti kan kapasitas ilmuannya kan sangat memadai, gitu, ya kan? Nah, sementara yang 1, saya nggak tahu siapa. Nah, kalau dibandingkan yang 4, saya juga nggak bisa menyimpulkan, gitu, ya. Nah, sehingga saya nggak bisa menjawabnya karena saya perlu mendengar argumentasinya. Jadi nanti kita diskusi argumentasinya, begitu, gitu ya. Baik, makasih. Ya, jadi kalau saya tuh begitu, saya tuh lebih mengikuti ulama-ulama yang dipercaya daripada sekedar pendapat, apalagi di zaman sekarang. Biasanya maka saya lihat ini orang latar belakangnya apa, apakah memiliki kapasitas keilmuan yang memadai atau enggak. Karena zaman sekarang bebas ngomong soalnya, bebas. Mohon maaf, saya kan kalau di Al-Azhar kuliah tuh harus linear, nggak bisa pindah-pindah. Sementara saya punya teman S1-nya Usuluddin, S2-nya di Rosah, S3-nya studi Islam, ekonomi. Kalau S1-nya Usuluddin kan nggak baca usul fiqh. Nah, kalau nggak baca usul fiqh, bicara hukum itu bahaya. Karena usul fiqh itu yang mengatur cara menyimpulkan hukum.
Gitu. Kalau nggak ambil supik repot. Nanti pola pikir hukumnya keliru. Gitu ya, keliru, bahaya. Makanya kenapa pedal azhar itu ya linear, nggak bisa. Lain Indonesia memang S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, lain lagi, udah begitu. Nggak ada keharusan linear di Indonesia. Ya, kalau di Mesir nggak bisa, harus linear. Hadis gitu. Tafsir begitu. Nggak bisa linear. Paling yang ada S1-nya studi Islam, nah S2-nya baru merucut. Nah begitu. S1 Islami, S2-nya merucut. Nah, mau ambil apa? Syariah, tafsir, hadis, akidah, nah begitu. Nanti S3-nya harus sama dengan S2, begitu. Yang tak ada begitu, ya. Tapi kalau S1-nya apa, S1 beda, nggak ada, nggak boleh. Makanya saya tuh kalau saya lihat kapasitas keilmuannya memadai nggak untuk berpendapat. Kalau enggak ya udah saya abaikan aja. Kenapa? Saya khawatir dia berpendapat tidak menggunakan pola ijtihad yang benar. Ya, itu kesimpulan saya. Ya mohon maaf saya nggak bisa jawab ya. Silakan. Nah, ya udah, terserah MC-nya ya, terserah moderator. Ya. Kalau moderator nggak suruh saya berhenti, saya nggak berhenti ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadinya saya mau nanya yang zakat, tapi saya tanya yang tentang ini juga, tentang tarawih. Tadi Ustaz bilang 4 mazhab itu semuanya sepakat 20 ya, ya untuk tarawih. Lalu yang banyak juga di kita yang 8 itu ininya ambilnya dari mana Ustaz? Mazhab apa tuh yang 8 itu? Kalau pertanyaan ini jujur saya nggak bisa jawab, ya kan? Mereka ngambil dari mana mazhabnya? Kalau mazhabnya, tapi kalau hadis kan tadi saya sebutkan, oke? Itu pegangan mereka hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat begitu, ya kan? Adapun mazhabnya siapa, saya nggak bisa jawab mazhabnya siapa. Saya nggak bisa jawab siapa, tapi yang pasti di kitab ini kan tadi disebutkan Umar kan ada dua riwayat kan. Nah mungkin kalau mazhab siapa artinya yang selain 4 ya saya nggak tahu mazhabnya siapa, ya kan? Kalau mazhab secara istilah ya, tapi kalau sebagian ulama mengatakan mazhab itu sudah ada zaman sahabat gitu. Makanya kesimpulannya saya baca juga fatwanya Bin Baz. Bin Baz itu kan jadi rujukan para salafi itu, ya kan? Saya baca ke fatwa dia, memang dalam tarawih ada kelapangan. Nah begitu dia mengatakan kesimpulannya. Ya, itu kesimpulan yang saya baca fatwa, ada kelapangan. Ya, jadi yang mau 8 boleh, yang mau 20 boleh. Nah, begitu. Itu kesimpulan yang saya baca dari fatwa beliau. Ya, jadi memang ada kelapangan. Karena memang fakta ilmiah kan begitu kan. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan. Nggak boleh, bahkan yang nggak bisa, nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau tanya mazhab siapa saya nggak tahu terus. Saya nggak tahu, ya harus tanya mereka sebenarnya. Karena itu ikut mazhab siapa gitu, jangan tanya saya. Harus tanya mereka ya, yang ngambil 8 itu ikut mazhab siapa, harus tanya mereka, jangan tanya saya nggak tahu. Ya, gitu. Silakan, oke? Nah, mohon maaf ya, saya nggak bisa. Ya, silakan. Saya mau uang tuh di atau di ini. Nanti aja dah hadir sana aja dah. Ya. Ada satu ya. Nah. Karena waktu terbatas ya. Kalau jangan satu ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya sebagai orang awam. Ya. Setiap tahun itu kan kita ada tradisi mudik. Nah, tradisi mudik itu kan pasti macet tuh. Iya. Ya kan, berjam-jam. Nah, itu untuk traweh itu kita sebaiknya nyari masjid untuk traweh atau kita traweh sendiri. Baiknya gimana? Oke, baik. Bapak pengalaman mudiknya biasanya malam atau siang? Hah? Pengalaman mudiknya malam atau siang? Enggak tentu, karena kan kalau macet itu kan bisa berjam-jam, baik. Gitu. Iya. Ibaratnya kalau macet kan banyak waktu terbuang di jalan. Iya. Gitu ya. Dan diantaranya di waktu malam pas tarawih. Gitu ya.
Sehingga waktu malam tersebut yang mestinya kita bisa gunakan untuk tarawih, akhirnya kita bermacet-macetan di jalan. Oke? Nah, kita bisa pakai pendapatnya Imam Nawawi, nanti udah nyampe kita kodok kalau memang kita pengen tarawihnya nggak hilang, gitu ya, seperti itu ya. Semalam saya nggak bisa tarawih lagi di jalan, susah, gitu kan. Nah, kalau emang nggak, ya Sebenarnya sih masih memungkinkan, misalnya kita keluarga dulu, iya. Jadi masih memungkinkan gitu. Oke. Makanya saya tanya. Baik. Kita untuk Kalau pertanyaan sebaiknya ya, maka jawabannya tergantung kondisi masing-masing. Kata sebaiknya kan? Kenapa saya jawab demikian? Karena dalam Islam itu safar itu melelahkan. Oke? Setiap orang yang safar itu ingin cepat sampai. Kalau safar ya, bukan piknik. Kalau piknik emang pengen main, pengen nyantai, ya kan? Kan begitu ya? Ya kalau pengen nyantai, yuk kita mampir tarawih dulu, lanjut silakan, nggak apa-apa. Ya kan? Itu kalau jalan-jalan kan? Nih mumpung lewat masjidnya, mampir kita salat tarawih, silakan, nggak apa-apa. Ya, itu memang lagi nyantai. Tapi kan umumnya orang kan pengen cepat sampai, kan gitu ya? Nah, Islam tidak menginginkan orang terhalang ingin cepat sampai. Makanya kenapa? Sholat 4 jadi 2, kan gitu kan? Ya kan? Boleh dijamak, begitu kan? Nah, kalau yang wajib aja boleh dipendekin, boleh dijamak. Begitu maksudnya ya? Kenapa? Karena pengen cepat sampai, gitu kan? Karena sampai kan tenang kan? Karena prinsipnya sholat sebaiknya dalam keadaan tenang. Kalau kita usahakan mampirnya sholat dulu, tapi hati gelisah, nggak nyampe-nyampe, jangan dah, mendingan dah. Udah sampai dulu dah, gitu. Itu katanya lebih baik kan? Maka lebih baik itu jawabannya sangat ditentukan oleh kondisi masing-masing. Begitu ya? Kalau hatinya gelisah, pengen cepet sampai, udah sampai dulu dah. Sampai aja dah. Nanti bisa sampai sana baru. Masih ada waktu, sholat. Gitu kan? Yang nggak ada waktu, ya mau pakai mazhab pendapat Imam Nawawi, kodok gitu ya. Itu aja udah. Nah, makanya menurut saya, seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya, ini yang menyayangkan saya. Ya, jadi kita punya tradisi mudiknya di Syawal, sehingga Ramadannya terganggu. Oh, begitu. Ya, kan pernah saya sampaikan ya, beberapa tahun yang lalu, sana tradisi mudik kita Zulhijjah, nggak ada ibadah yang terganggu. Jadi di Mesir tuh masyarakat mudik juga, tapi Zulhijjah mudiknya. Jadi Ramadan nggak terganggu, nggak ada yang pulang. Makanya di sana libur cuma sehari doang. Hari kedua udah normal seperti biasa. Kantor masuk, sekolah masuk, kampus masuk. Hari kedua sehari doang udah itu udah sehari doang, nggak lebih. Lain dengan lu ada panjang, 2 minggu libur. Nah, 2 minggu kali lalu 2 minggu libur. 2 minggu, seminggu sebelum Id, seminggu sudah Id. Nah, tuh. Gitu ya. Nah, itu menurut saya emang nggak tahu bisa nggak diubah tradisi kita mudiknya ganti Zulhijjah, ya kan? Kalau ganti Zulhijjah berarti kan perubahannya nggak terganggu, gitu ya. Tapi kalau emang seperti itu, nah itu tadi jawabannya ya. Jadi kalau emang nggak tenang, ya udah pulang luar, nyampe tujuan dulu dah, ya kan? Nyampe tujuan. Karena bagaimanapun di tengah jalan tetap nggak nyaman. Senyaman-nyamannya nggak nyaman, ya betul ya. Mau mobilnya mau pun nggak nyaman juga, tetap nyaman sampai rumah, gitu ya. Kita tadi pulang tadi malam, ya kan? Ya udah, karena kebetulan berangkatnya udah masuk isya, sholat dulu daripada ntar berhenti tengah jalan. Ya udah, tak tahunya di rumah dah. Nah udah, sampai rumah jam 11, udah pada ngantuk. Ya kan pada nggak tahu itu, pada ngantuk. Istilah alhamdulillah sempetin tarawih, tapi nggak 20, nggak cukup waktunya. Gitu ya. Udah mepet mau berangkat ke sini, ya udah, sekedarnya aja dah. Yang penting nggak lewat tarawihnya, nah begitu. Nah itu mungkin hikmahnya kenapa ada ke lapangan, gitu ya. Jadi pertanyaan lebih baik mana? Nah itu tergantung kondisi masing-masing. Kalau emang dia nyantai, nggak pengen buru-buru, ya silakan singgah, sholat, nggak apa-apa. Orang Jumat juga nggak wajib bagi musafir. Ya, saya pernah ke Ciamis, ya udah saya nggak mampir Jumatan, nggak pengen cepat sampai. Bisa aja sama banyak masjid di pinggir jalan kok. Ya kan, tinggal pinggir sholat Jumat, jalan lagi kan bisa. Cuma kita pengen cepat sampai, ya udah. Allah kasih ringan nggak sholat Jumat, saya nggak sholat Jumat. Sampai tujuan baru sholat zuhur, begitu. Bahkan kalau kita pengen cepat sampai, kan kita takhir sholatnya, boleh, gitu ya.
Nah, itu kembali kepada kondisi masing-masing. Ya, mau berhenti sholat, ya, mau berhenti untuk sholat, bukan berhenti sholat, berhenti untuk sholat, ya silakan. Gitu, boleh. Tapi kalau misalkan nggak tenang, ya udah mendingan sampai dulu. Gimana? Cukup ya? Oh, masih lagi? Iya. Iya, dan silakan. Nah, jangan. Jadinya berdasarkan itu adanya di dalam norma itu. Kalau sebagai istilah, saya belum menemukan ya literatur yang menyebutkan sejak kapan istilah tarawih. Istilah ya, istilah. Cuma kan saya jelaskan mana ya, maknanya saya jelaskan. Tapi istilahnya, nah, saya belum menemukan ya. Jadi nggak tahu sejak kapannya. Sejak kapannya istilahnya. Tapi kan perbuatannya udah ada sejak zaman Nabi. Artinya yang Nabi lakukan di malam Ramadan, yang hadis Aisyah, hadis Abu Dzar, hadis Nu'man, itu semua ulama menyimpulkannya tarawih, gitu, bukan tahajud, gitu kan? Gitu, oke? Nah, adapun istilah tarawih sejak kapan? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Saya belum menemukan sejak kapannya. Ya, saya hanya menemukan kenapa disebut tarawih, gitu. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan istilah. Kalau ulama bilang begitu, la musyahata fil istilah. Kita nggak perlu memperdebatkan istilah, karena substansi lebih utama. Gitu ya, seperti itu. Oke? Baik ya, cukup ya? Iya. Soalnya lagi puasa, mulut saya kering, kita ngomong mulu. Kita pengen minum lagi. Ada sarapan lagi. Lagi betul berarti kalau yang mau nanya zakat bisa ikut dari satu. Atau mau nanya lewat lain, salah saya sempatkan untuk menjawab, silakan. Ya, menanya tentang tarawih ya. Jadi satu sama ya. Silakan hadir untuk ikut apa namanya kajiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa menambah iman kita. Ya, dengan kita ketahui beragam pendapat, tentu kita bisa lebih toleransi, ya, tidak saling menyalahkan selama semua ada dalilnya. Dan tentu yang lebih penting, prinsip kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu prinsipnya. Jadi bukan berlomba-lomba main dikit-dikitan, enggak, berlomba-lomba banyak-banyakan. Kalau di masjid yang kita sholat kita terasa kurang cukup, tambahin lagi di rumah, begitu aja, ya kan? Di sini 8, nah, udah lanjutin di rumah. Nggak perlu mengganti tradisi, nggak perlu mengganti tradisi yang sudah biasa di sebuah masjid, nggak apa-apa, nggak perlu. Ya, yang kurang-kurang tambahin aja di rumah. Ya, yang udah terisi udah biarin aja, nggak apa-apa. Karena mungkin ada yang pengen 8, ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan? Nggak masalah, ya. Yang penting ada syiar Islamnya. Setiap Ramadan ada tarawih, jangan sampai nggak ada, ya. Dengan imam yang terbaik, ya, supaya salatnya lebih nyaman, syiarnya lebih bagus, tidak seperti itu. Itu yang diinginkan, ya, dari disyariatkannya salat tarawih. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Nabi ajarkan dan dijelaskan oleh para ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbil hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.